Saya banyak mendapat pertanyaan tentang bagaimana sikap Gus Miftah terhadap kebijakan pemerintah menaikkan iuran BPJS. Ada banyak yang menuduh mentang-mentang Gus Miftah itu pro pemerintah. Jadi kalau pemerintah mengeluarkan kebijakan yang merugikan rakyat, Gus Miftah diam. Sahabat Gus Miftah official yang saya muliakan, Anda jangan salah ya. Di dalam sikap saya beragama maupun bernegara, saya mengambil posisi di tengah-tengah. Karena saya memahami dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Saya ingin menjadi umat yang tengah-tengah. Khairul umuri awsatuha. Di dalam berbangsa dan bernegara, saya mengambil posisi di tengah-tengah. Kalau ada orang mengatakan Gus Miftah pro pemerintah, saya jawab iya, karena saya ikut memilih pemerintah ini. Sekali lagi saya ulangi, saya ikut memilih pemerintah ini. Dan dalam hal ini perlu saya sampaikan, wani milih, wani nagih, itu prinsip saya. Saya ulangi, wani milih, wani nagih. Saya berani milih dan saya siap berani nagih janji-janjinya. Itu namanya wani milih, wani nagih. Dalam hal ini, bagaimana posisi tengah-tengah saya? Saya selalu mengatakan, saya ini orangnya rasional. Kalau pemerintah baik, itu kan, maka 100% saya dukung. Karena Allah berfirman, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada para ulil amri. Siapa yang dimaksud ulil amri? Tentunya para pemimpin-pemimpin kita. Selama kebijakan ini baik, ya harus kita dukung. Selama kemudian kebijakan ini pro rakyat, menguntungkan rakyat, ya kita dukung. Tapi juga sebaliknya, ketika ada kebijakan atau program yang tidak menguntungkan rakyat, bahkan menyengsarakan rakyat, memberatkan bagi rakyat, maka saya, orang yang dulu memilih pemerintah ini, juga berhak dan memberikan koreksi. Tapi ketika memberikan koreksi, tentunya undang-undangnya adalah watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr. Dan saya pikir pemerintah hari ini juga tidak boleh anti kritik. Dan saya pikir mereka juga tidak anti kritik. Boleh. Tapi tentunya dengan etika. Dengan tetap mengedepankan norma. Toh ketika Khalifah Harun ar-Rasyid didatangi ulama yang agak keras. Ketika ulama ini mengatakan kepada Khalifah Harun ar-Rasyid, ini nasihun lak. Wahai Khalifah, aku akan menasihati kamu. Famusaddidun alaika. Tapi mohon maaf wahai Presiden, wahai Khalifah, nasihat saya agak keras. Fala tajidanna fi nafsika alayya syai'an. Tolong Anda jangan marah dengan saya. Apa jawaban Khalifah Harun ar-Rasyid waktu itu? Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, Innallaha ta'ala qad arsala man huwa khairu minka. Sesungguhnya Allah pernah mengutus orang yang lebih hebat daripada engkau. Yang dimaksud siapa? Harun dan Musa. Ilaman huwa syarru minni, kepada orang yang lebih jelek daripada saya. Maksudnya siapa? Fir'aun. Tapi apa perintah Allah kepada Harun dan Musa? Bagaimana mereka harus berkomunikasi dengan Fir'aun? Allah mengatakan dalam Al-Quran, faqula lahu qawlan layyina. Ingat, Harun, Musa, berkatalah dengan Fir'aun dengan bahasa yang halus. Artinya apa? Saya sepakat kalau pemerintah ini ada buruknya, ada jeleknya, ada kurangnya, kita kritisi. Tapi tentunya dengan mengedepankan etika, dengan mengedepankan tata krama. Kita kritik dengan cara yang baik, kita kritik dengan cara yang sopan. Karena ini adalah perintah Al-Quran. Kaitannya dengan BPJS, mohon maaf, menurut penilaian saya, kalau kemudian kebijakan itu diberlakukan, apalagi di situasi pandemi COVID-19 seperti hari ini kebijakan yang sangat tidak populer. Maka saya sebagai orang yang pernah dan ikut memilih pemerintah ini mengatakan, kebijakan ini sama sekali tidak menghargai perasaan rakyat hari ini. Kita hari ini mohon maaf Pak Presiden, mohon maaf semua pejabat yang terkait di dalamnya. Rakyat Indonesia, dunia, dan mobil khusus kita ngomong Indonesia, hari ini kita kesusahan. Jangankan untuk membayar BPJS, untuk makan dan minum pun kita susah. Berapa banyak hari ini orang-orang yang datang ke pondok saya, baik secara langsung maupun menggunakan DM, WA, kirim surat, kirim proposal, dan lain sebagainya, mereka hari ini hidup kesusahan. Bahkan untuk makan sekalipun mereka repot. Begitu mendekati hari raya, kita mendapatkan THR, kita mendapatkan kado pahit. Berupa apa? Berupa meningkatnya atau naiknya iuran BPJS. Kenaikan iuran BPJS. Maka ini sangat-sangat melukai
perasaan orang-orang miskin. Saya membayar BPJS dan alhamdulillah keluarga saya belum pernah menggunakan fasilitas BPJS. Istri saya di rumah sakit tidak menggunakan BPJS. Saya niati saja sedekah untuk bangsa ini. Maka Pak Presiden dan semuanya pejabat-pejabat yang terkait, saya punya prinsip wani milih, wani nagih. Saya dulu termasuk orang yang ikhtiar, yang berbuat supaya Anda ini mewakili kami, supaya Anda menjadi pemimpin-pemimpin bagi kami. Tapi bukan berarti kebijakan-kebijakan semuanya harus kami terima tanpa adanya kritisi dari kami. Kritikan dari kami rakyatmu ini karena cinta kami kepada engkau, bukan karena kebencian kami kepada engkau. Karena kan sering kita begini ya hari ini. Orang Indonesia itu hari ini kalau sudah seneng, sejelek apapun tetap dianggap baik. Tapi sebaliknya, kalau sudah benci, sejelek apapun, sebaik apapun tetap dianggap jelek. Dan saya posisinya di tengah-tengah. Kalau memang baik, saya acungi jempol. Saya dukung, saya support semua kebijakannya. Tetapi kalau kebijakannya kurang baik, tidak populer, maka wajib kita kawal dan kita kritisi bareng-bareng. Termasuk kebijakan BPJS ini. Maka dari hati yang paling dalam, wahai para pemimpin-pemimpin kami, presiden kami, para menteri-menteri kami, para pejabat-pejabat terkait dengan persoalan ini, saya selaku rakyat Indonesia, orang yang memilih Anda, menolak dengan tegas kenaikan BPJS. Karena sama sekali ini tidak populer dan melukai perasaan kami, rakyat negara kesatuan Republik Indonesia. Maka saya minta kepada Bapak untuk membatalkan kebijakan yang tidak populer ini. Kami melakukan ini, berani ngomong demikian, karena cinta kami kepada bangsa ini. Karena hormat kami kepada pemimpin-pemimpin bangsa ini. Sekali lagi, wani milih, wani nagih. Batalkan kenaikan BPJS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.